warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Anis Dwi Risnasari. Kali ini aku mau ngajak kalian belajar kimia bersama. Kira-kira kali ini kita belajar apa ya? Nah, kita kali ini akan belajar reaksi redoks. Teman-teman pasti pernah kan makan buah apel, lalu sisanya didiamkan beberapa saat. Kira-kira apa ya yang terjadi sama apel tersebut? Oh ya, apel itu menghitam dan mengkerut. Kira-kira apa yang mengakibatkan apel itu menghitam dan mengkerut? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita bahas. Sebelum masuk ke penjelasan selanjutnya, teman-teman terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu reaksi redoks. Nah, di sini terdapat salah satu contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada besi berkarat dan ada apel yang menghitam dan mengkerut. Kira-kira apa ya yang menyebabkan hal tersebut? Redoks merupakan reaksi yang mengakibatkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu atom, ion, atau molekul. Reaksi redoks terdiri dari dua, yaitu reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi merupakan reaksi kimia di mana suatu zat atau atom mengalami penurunan bilangan oksidasi atau menangkap elektron. Sedangkan oksidasi merupakan reaksi penarikan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron atau penangkapan oksigen pada suatu atom, ion. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui mengenai aturan bilangan oksidasi atau biasa disebut biloks. Bilangan oksidasi merupakan jumlah muatan negatif atau positif dalam atom yang secara tidak langsung menunjukkan jumlah elektron yang diterima atau diserahkan ke atom lain. Aturan penentuan biloks. Pertama, biloks unsur bebas dalam molekul unsur 0. H2 sama dengan 0, O3 sama dengan 0, B4 sama dengan 0. Lalu yang kedua, yaitu jumlah biloks unsur dalam senyawa sama dengan 0. Dan yang ketiga, jumlah biloks unsur dalam ion sama dengan muatan ion. Dan yang keempat, biloks unsur dalam senyawa. Adapun contohnya yaitu 1. Biloks H sama dengan +1, biloks 0 sama dengan -2, biloks logam golongan 1A sama dengan +1, dan biloks logam golongan 2A sama dengan +2. Sebelum melanjutkan materi kita, silakan kerjakan soal berikut ini untuk menguji pemahaman teman-teman ya. Untuk menjawab pertanyaan di awal, mari simak penjelasan berikut ini. Pada saat besi terkena tetesan air hujan yang mengandung oksigen, maka akan menyebabkan masing-masing atom dari besi melepaskan 2 elektron menjadi 2 ion. Dan proses ini dikenal sebagai peristiwa oksidasi. Selanjutnya, elektron yang dilepaskan akan mengalir ke bagian besi yang terkena tetesan air. Hal ini mengandung oksigen dan kemudian larut dalam air sehingga membentuk ion hidroksida yang dikenal dengan proses reduksi. Selanjutnya, proses reduksi oleh 2 ion bergabung dengan ion hidroksida membentuk Fe2 hidroksida yang pada akhirnya Fe2 hidroksida bereaksi kembali dengan air dan oksigen
yang akhirnya membentuk Fe3 hidroksida yang dikenal sebagai perkaratan. Sebelum melanjutkan materi kita, silakan kerjakan soal berikut ini untuk menguji pemahaman teman-teman ya. Pada buah apel, di mana ketika buah apel dibiarkan di ruangan terbuka setelah kita memakannya yang tersisa, maka enzim yang ada di dalam buah apel akan bereaksi dengan oksigen yang dapat mengakibatkan sel-sel di dalamnya menjadi rusak dan oksigen di udara dapat masuk sehingga menyebabkan pigmen warna pada buah berubah menjadi kecoklatan. Nah, itu adalah merupakan alasan kenapa perubahan warna pada buah apel bisa terjadi. Sebelum melanjutkan materi kita, silakan kerjakan soal berikut ini untuk menguji pemahaman teman-teman ya. Dari penjelasan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa bilangan oksidasi pada reaksi redoks merupakan jumlah muatan negatif atau positif dalam atom, serta reaksi redoks pada apel dan besi berkarat merupakan perpindahan elektron sebagai ciri khas reaksi oksidasi reduksi. Pada apel, enzim polyphenol oksidase mengkatalis oksidasi senyawa fenolik oleh oksigen membentuk pigmen coklat. Pada besi, logam Fe teroksidasi menjadi Fe3+, dan oksigen direduksi menjadi ion oksida dengan bantuan air. Meskipun berbeda zat dan hasil akhirnya, keduanya melibatkan oksidasi dan reduksi. Nah, sudah terjawab kan pertanyaan kita di awal tadi? Sepertinya hari ini kita sudah belajar banyak ya tentang reaksi redoks. Jadi, sampai jumpa kembali ya teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat belajar kimianya. Bye-bye!